Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Lailatul Mahmudah dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya terhadap dua narasumber yang sebelumnya sudah saya wawancarai terkait dengan eksistensi hukum pidana Islam di Indonesia. Sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah Hukum Pidana Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsuri MHI. Baik, di sini terkait dengan bagaimana hukum warga negara yang beragama Islam seperti Muslim di Indonesia yang tidak menjalankan hukum pidana Islam. Persoalan ini saya tanyakan langsung kepada mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian yang kedua terkait dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam. Saya tanyakan langsung kepada narasumber Ella Lailatul Mahmudah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama saya menanyakan terhadap narasumber bagaimana narasumber memaknai perbedaan antara hukum pidana nasional, yakni hukum positif di Indonesia, dengan hukum pidana Islam. Yang pertama, ada perbedaan yang jelas terlihat pada hukum nasional di Indonesia, yakni hukum positif, lebih mempertanggungjawabkan atas kerugian dari seseorang yang telah terjadi, yakni ketika seseorang telah dirugikan atas perbuatan orang lain, maka fokus daripada hukum pidana Islam ini yakni bagaimana hukum tersebut bisa memberi efek jera terhadap pelaku. Kemudian pada hukum pidana Islam di sini lebih mengedepankan akidah, akhlak, dan syariat, yakni ketika seseorang telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak merugikan orang lain, namun hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat, akhlak, dan akidah, maka akan tetap disalahkan. Fokus daripada hukum pidana Islam ini lebih mengedepankan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat oleh pelaku. Kemudian pada pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana penilaian narasumber terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam khususnya di daerah Aceh. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh ini terjadi karena selain Aceh diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, Aceh juga diberi kebebasan untuk memberlakukan syariat Islam. Adanya pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini tentu berasal dari kesepakatan bersama masyarakat di sana, yang mana hasil dari kesepakatan tersebut direspon pemerintah dengan diundang-undangkannya UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga otonomi khususnya Nomor 18 Tahun 2001, yakni tentang pemberlakuan syariat Islam. Di sana, pemberlakuan syariat ini kemudian dilegalisasikan dalam konon-konon jinayah. Kemudian pada pertanyaan saya yang ketiga, apakah perlu pidana Islam ini juga diterapkan di Indonesia sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di Aceh? Melihat keberagaman yang berada di Indonesia dan juga adanya pengakuan terhadap 5 agama lain di Indonesia yang secara sah diakui di mata hukum, maka kiranya penerapan hukum pidana Islam seperti yang sudah diterapkan di Aceh ini akan sulit diberlakukan jika melihat bagaimana pertimbangan adanya kemajemukan dari masyarakat di Indonesia. Jadi tentu dalam penerapan hukum di Indonesia ini sendiri akan sulit memberlakukan syariat Islam secara murni di Indonesia ini sendiri. Kemudian jika ditarik kesimpulan mengenai bagaimana hukum daripada warga negara yang beragama Islam, salah satunya Muslim di Indonesia yang tidak menerapkan hukum pidana Islam, tentu perlu kita lihat kembali bagaimana aspek pertimbangan lainnya, yakni salah satunya mengenai keberagaman
dan kemajemukan di Indonesia sendiri. Jikalau pemberlakuan hukum pidana tersebut dipaksakan dengan 100% murni hukum pidana Islam yang sudah diatur dalam syariat Islam, hal ini berpotensi untuk memecah belahkan keberbedaan yang berada di Indonesia. Maka dari hal itu, pemberlakuan murni hukum pidana Islam di Indonesia mungkin akan sedikit kesulitan. Namun, upaya yang dapat dilakukan untuk tetap memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia ini salah satunya dengan menyisipkan hukum-hukum yang sudah terdapat dalam syariat Islam ini pada pemberlakuan hukum di Indonesia sendiri. Baik, kemudian pada narasumber yang kedua terkait dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam, yakni sebagai berikut. Terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam, di sini saya tanyakan mengenai dasar hukum terkait hukuman mati pada pengedar narkoba. Dalam hukum Islam sendiri, tidak ada nas yang menjelaskan secara pasti mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba. Narkoba merupakan barang haram yang menimbulkan mafsadat bagi yang menggunakannya. Kemudian terkait hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam, menurut narasumber, hukuman mati adalah bentuk takzir, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan dalam syariat, namun hasil dari penetapan pemerintah Islam. Hukuman takzir ini diberikan kepada pengedar narkoba tadi dalam bentuk hukuman mati karena pengedar narkoba termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Akibat dari adanya pengedaran narkoba ini ialah menimbulkan dampak buruk dan penyalahgunaan narkoba yang jika ditinjau dari mudorotnya, maka hukum takzir ini ditetapkan oleh hakim apabila permasalahan tidak dijelaskan dalam had dan kafarot. Sahabat Umar pernah bermusyawarah kepada sahabat senior yang alim tentang hukuman mati pelaku liwat. Di sini jelas memperbolehkan menimbang pelaku pengedar narkoba. Apabila mendapat hukuman penjara saja tidak menimbulkan efek jera, maka keputusan untuk menghukum mati pelaku pengedar narkoba demi kemaslahatan banyak orang diperbolehkan. Kemudian, apakah ada batasan dalam takzir? Nah, hukuman takzir ini memiliki batas tertinggi dan terendah dalam sebuah penentuan sanksi pidana dan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hukuman mati adalah hukuman takzir tertinggi yang dapat diberikan jika hukuman lain tidak dapat menghindarkan masyarakat dari kejahatan dan tidak ada efek jera terhadapnya. Jadi, apakah hukuman mati juga diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Hukuman mati ini juga diterapkan bagi pengedar narkoba sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yang menjatuhkan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba yang berat dan jenis narkobanya ketika melebihi batas-batas tertentu. Hukum positif dan hukum Islam sama-sama mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan memberikan efek jera bagi pelaku pengedar narkoba. Mungkin sekian penyampaian saya terkait apa yang sudah saya ajukan kepada narasumber terkait hukum pidana Islam di Indonesia sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.